Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah peserta daurah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali tema daurah kita terkait dengan 3 landasan utama di dalam agama, menjawab 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita telah membahas usul yang pertama terkait dengan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang wajib terpatri di dalam hati kita. Yang pertama adalah mengenal apa arti Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, terkait dengan keimanan kepada Allah, ada 4 perkara yang harus kita imani. Al-imanu biwujudillah, mengimani akan keberadaan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatihi, beriman akan uluhiyahnya Allah. Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi, yang diserahkan padanya penghambaan. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dalil akan hal ini, kita akan dapati di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut. Di awal ayat Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini mengisyaratkan akan rububiyahnya Allah. Karena Allah adalah Rabbul alamin, penciptanya, pengaturnya dan penguasanya alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Dia yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang. Disebutkan 2 nama Allah yang terkandung padanya sifat rahmat bagi Allah, sifat kasih sayang, dan ini mewakili asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini kembali tentang rububiyah Allah dan juga bisa masuk dalam nama dan sifat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini berkaitan dengan keimanan kepada uluhiyahnya Allah. Karena Allah satu-satunya yang kita sembah, dan Allah satu-satunya tempat kita memohon pertolongan. Maka sekedar kita membaca surat Al-Fatihah, maka di dalamnya terdapat penetapan iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga nama-nama dan sifat Allah. Demikian pula kalau kita membaca di surat Al-Ikhlas, surat yang disebutkan keutamaannya sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Kata Nabi SAW, kana ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Karena kandungannya yang semuanya berisi tentang tauhid dengan 3 macamnya. Di awalnya Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Maha Esa, yang mampu mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya pengesaan cuman ummatul Islam.
Karena mereka tidak menduakan Allah, mereka tidak mentigakan Allah, mereka tidak menserikatkan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang mereka tuju, yang mereka sembah, yang mereka berdoa, yang mereka memohon, yang mereka kembali kepadanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini mencakup kita mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, di mana seluruh makhluk butuh kepadanya dan dia tidak butuh kepada makhluknya. Ini terkandung di dalamnya keimanan kepada uluhiyahnya Allah dan keimanan terhadap nama dan sifat-sifatnya Allah. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Maha Suci Allah disifatkan punya anak, dan Maha Suci Allah disifatkan punya orang tua. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Ini penetapan akan kesempurnaan sifatnya Allah. Karena Allah Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup dan maha tegak dengan sendirinya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini kembali menetapkan akan kesempurnaan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dua surat ini terdapat penetapan iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, dan iman kepada nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dan tidak mungkin ada saingannya di dalam penciptaan, di dalam penguasaan, di dalam pengaturan. Allah berfirman terkait dengan penciptaan misalnya. Allah membuat suatu perumpamaan, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dibuat suatu permisalan, maka simaklah baik-baik. Kata Allah, innal ladina tad'una min dunillah. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian berdoa, yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat yang kecil. Bahkan jikalau mereka bersatu padu, berkumpul untuk bisa menciptakannya, mereka tidak akan bisa. Jadi jangankan mau menciptakan makhluk yang besar, lalat saja Allah tantang. Bisa tidak ciptakan lalat? Tidak bisa. Bahkan di ayat yang lain, jangankan lalat. Di hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Muhammad azlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mencipta, yang berusaha menciptakan seperti ciptaanku. Ini peringatan terhadap orang-orang yang menggambar makhluk yang berjawa dengan tangannya. Kata Nabi SAW menghikayatkan firman Allah dalam hadits qudsi ini, Allah menyatakan, falyakhluqu habbah. Kalau mereka memang bisa, silahkan mereka ciptakan satu biji saja. Yang mana dengan satu biji itu bisa tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan. Coba kalian ciptakan. Tantangan dari Allah. Awil yakhluqu darrah. Atau kalian ciptakan semut yang kecil. Coba ciptakan semut. Bisa enggak? Ya. Awil yakhluqu sya'irah. Atau kalian ciptakan biji gandum. Coba ciptakan biji gandum. Bisa enggak? Yang dengannya bisa tumbuh, ya. Gandum-gandum sebagaimana yang kita bisa lihat dari tumbuhan-tumbuhan itu. Bisa enggak mereka ciptakan? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menunjukkan bahwa mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini dalam penciptaan. Di dalam penguasaan, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penguasa. Allah satu-satunya pemilik alam semesta ini. Allah tidak ridha diduakan dengan makhluknya. Makanya tidak ada penguasa lautan ini, tidak ada penguasa gunung ini, tidak ada penguasa daratan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kapan kita meyakini
bahwa penguasa lautan ini adalah orang ini, penguasa daratan ini adalah jin ini, maka dia telah berbuat syirik di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan tegas menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah semua kekuasaan. Tak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, jangankan mau berkuasa alam semesta. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Walladzina tada'una min dunih la yamlikuna min qitmir. Kata Allah, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, kalau kalian menyembah selain Allah, mereka itu tidak punya kuasa, bahkan walaupun kitmir. Kitmir itu, kata para ulama, kalau kita makan kurma, ada bijinya itu, kemudian ada selaputnya, ada kayak kulit arinya. Itu namanya kitmir. Mereka yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya kekuasaan walaupun hanya setipis kulit ari. Tidak ada kekuasaannya. Ini para jamaah sekalian. Maka kenapa kalian menuduh bahwasanya Allah punya syarikat ya di dalam penguasaan, di dalam pengaturan? Allah tidak ridho jamaah sekalian jikalau Allah disamakan dengan makhluknya. Nah, siapa yang memberikan kepada kita nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan kepada kita musibah? Mengangkat musibah? Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada orang yang lancang mengatakan, ya katanya apa? Allah itu kalau mau menurunkan musibah, minta izin dulu kepada walinya si Anu, kepada Habib Anu. Ya. Subhanallah. Ini kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan makhluknya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, ini perkara prinsip jamaah sekalian, tak boleh kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berserikat di dalam pengaturan, di dalam penguasaan, tidak ada. Kita jangankan perbuatan kita saja, kehendak kita saja diatur sama Allah. Allah menyatakan dalam Quran, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak melainkan kehendaknya kalian diatur dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah yang mengatur segala rezeki kita. Allah yang menahan rezeki kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya ketika orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka membunuh anak mereka karena takut rezeki mereka diambil sama anaknya. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tidak mau punya anak karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jangan khawatir. Pengaturan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih takut dengan ini, berarti masih ada cacat dalam imannya terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka esakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ini. Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala esa dalam uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa taala esa di dalam nama-nama dan sifatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang rububiyah Allah, Allah satu-satunya. Ketika kita berbicara tentang uluhiyahnya Allah, Allah satu-satunya yang kita sembah. Tapi pada hari ini, ada yang masih menyembah kuburan. Ada yang masih menyembah kuburan. Iya. Kemudian ketika mereka berada di kuburan, kemudian mereka meminta hajat-hajat mereka kepada penghuni kubur tersebut. Ya, dengan lagu-lagu mereka. Ya. Kita dengarkan di sebagian YouTube itu, ada yang sampai waliyadzubillah mengatakan ya, dengan nada yang terang sekali, jelas kesyirikan kepada Allah. Ya, dia katakan, "Ya Habib fulan, iqdi hajatina." Wahai Habib fulan, tunaikan hajat-hajat dan keperluan kami. Ini syirik kepada Allah. Dan mereka ucapkan itu di kuburan. Waliyadzubillah. Kesyirikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Iya. Ini cacat dalam keimanan terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa selama ini kita mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Pada hari ini ada orang kalau pergi ke kuburan dia lebih khusyuk ketimbang pergi ke masjid. Di kuburan bisa lebih khusyuk daripada di masjid. Coba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rumahnya Allah bisa sampai kalah daripada kuburan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat perilaku-perilaku jahiliyah di zaman dulu, di zaman sekarang ada yang lebih jahiliyah daripada itu. Ada orang yang menyembah sapi. Kemudian air kencingnya sapi itu diminum, ya. Mandi dengan kotoran sapi, lalu dia sembah sapi. Nauzubillahi min dzalik. Ini akal di mana ini? Ya. Makanya kesyirikan itu kata para ulama membutakan akal sudah. Ya. Akalnya sudah di mana? Fitrahnya sudah di mana? Makanya tauhid itu sesuai dengan akal sehat. Tauhid sesuai dengan fitrah yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah memfitrahkan manusia berada di atas itu. Tidak ada perubahan dalam fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkait dengan nama dan sifat Allah, pada hari ini ada orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Misalnya dalam satu pembahasan terkait dengan ilmu gaib. Ilmu gaib adalah ilmu khusus milik Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tak ada yang tahu kecuali Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi illallah. Al-ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi, malaikat maupun jin maupun manusia yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dengan tegas Allah menyatakan begitu. Tapi pada hari ini tidak sedikit orang menyatakan, ya, orang ini tahu perkara gaib. Dia bisa menerawang. Oh, dia punya indera keenam. Ya. Manusia Allah ciptakan dengan 5 indera, sudah bagus-bagus 5 indera, dia tambah lagi indera keenam. Anak indigo katanya. Nah, indera keenam itu syaitannya. Orang yang seperti ini butuh diruqyah. Normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian wahai manusia tak bisa melihat mereka. Normalnya kita tidak bisa melihat jin. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, butuh diruqyah. Karena jin juga ada sama dia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cacat di dalam apa? Keimanan terhadap nama dan sifat Allah. Tidak sedikit ada orang yang mengaku tahu, ya, perkara gaib. Ya, kalau dukun, tukang sihir, enggak usah ditanyalah. Para ulama sudah jelas tegas mengatakan mereka ini, ya, orang-orang yang kufar, orang-orang kafir. Ya. Yang kalau di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, mereka ini dihukum mati. Karena sudah merusak akidah Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tauhid, ya, terkait dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala tunggal, Allah Subhanahu wa taala esa. Tidak boleh kita duakan Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan kita hanya kepada Allah. Jangan kita bagi tawakal kita dengan jimat. Orang kalau sudah pakai jimat, tawakalnya sudah bermasalah. Orang beriman tawakalnya kepada Allah. Tapi kalau orang sudah pakai jimat, dia takut keluar rumahnya kalau tidak pakai jimat. Makanya orang yang pakai jimat bukan kekuatan, justru kelemahan dan ketidakberdayaan. Karena sudah cacat di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin terpenting terkait dengan pengenalan kita kepada Allah. Ini harus kita yakini. Ya, ini harus kita pahami. Tak paham akan hal ini kita bisa berdosa, jamaah sekalian. Ya, ini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari usul yang kedua
Pokok yang kedua, landasan yang kedua dari landasan di dalam beragama adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Kita harus bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ketika malaikat bertanya, "Madinuk, apa agamamu?" Orang beriman mantap jawabannya. Mereka mengatakan, "Diniyal Islam, agamaku adalah Islam." Sekarang apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Nah, sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita perlu tahu apa itu Allah, Islam kita juga harus tahu. Ya. Jangan sampai menjawab Islam itu apa? Oh, Islam itu I-nya itu Isa, S-nya itu subuh, L-nya itu lohor. Nggak ada Z masalahnya. Harusnya kan zuhur. L jadi lohor, A-nya apa? Asar, M-nya apa? Maghrib. Cocok juga ya. Ini jawaban dari mana ini? Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Islam ya harus kita pahami. Secara bahasa maknanya Islam adalah al-istislam. Yang maknanya adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Itu Islam. Jadi orang Islam harus tunduk. Orang Islam harus patuh. Tunduk dengan apa? Patuh dengan apa? Jelas dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keislaman ada ketundukan, ada kepatuhan. Maka dari sini para jamaah sekalian, tidak mungkin Islam itu disandingkan dengan liberal. Islam liberal namanya. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau liberal itu mau lepas, mau merdeka kan, mau bebas. Sedangkan Islam sendiri maknanya ketundukan, kepatuhan, terikat dengan aturan Allah. Tapi kalau Islam liberal, liberal maknanya mau bebas, mau merdeka, tidak mau terikat dengan aturan. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang menyuruhkan Islam liberal, ya, menyatakan semua agama sama, pluralisme, ya, ini semua adalah orang-orang yang mencacati Islam. Dan para ulama mengatakan kaum munafikin di zaman sekarang, ya, kaum munafikin di zaman sekarang adalah orang-orang yang menyuarakan Islam liberal atau yang menyuarakan pluralisme pada hari ini. Itu kaum munafikin itu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Mereka yang mengatakan semua agama sama, ya. Semuanya mengajarkan kebaikan, semuanya masuk surga. Asalkan kau berbuat baik, akhlakmu baik, maka semua masuk surga. Mau dikemanakan ayat inna dina indallahil Islam? Mau dikemanakan itu? Mau dikemanakan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin? Mau dikemanakan ayat itu? Terus mau dikemanakan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina wa raditu lakumul islam madina. Aku ridai Islam sebagai agama kalian. Mau dikemanakan ayat ini? Ya. Kalau menyatakan semua agama sama. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mau dikemanakan ayat innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Mau dikemanakan ini ayat? Kalau semua agama itu sama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam artinya ketundukan. Islam artinya kepatuhan, terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada Islam liberal. Ini ajakan-ajakan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah sekalian, setelah kita tahu Islam secara bahasa, yang artinya al-istislam, tunduk dan patuh, terikat dengan aturan-aturan Allah. Sekarang apa arti Islam secara istilah? Kalau tadi secara bahasa, secara istilah apa? Secara istilah kata para ulama, Islam itu ada dua. Islam dalam pengertian umum dan Islam dalam pengertian khusus. Islam dalam pengertian umum, itulah yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, Al-Islamu
huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini Islam secara umum. Nah, Islam dengan definisi umum ini merupakan agama setiap para nabi dan para rasul. Makanya jangan heran kalau kita jumpai dalam Quran, ya, seluruh nabi dan rasul agamanya agama Islam. Sampai Nabi Nuh, rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini, ya, disebutkan dalam surat Yunus, Allah menyatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah agar aku menjadi orang muslim. Itu Nabi Nuh. Ya. Tentang Nabi Ibrahim, Allah berfirman tentang Ibrahim, idh qala Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Rabbnya berkata kepada Ibrahim, masuk Islamlah wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku telah masuk Islam. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Ya. Nabi Yakub ketika berwasiat kepada putra-putranya, Allah menyatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Yaqub juga berwasiat kepada anaknya. Yaqub mengatakan, ya bunai wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih untuk kalian suatu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Itu Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya jika kalian adalah orang-orang Islam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa bahkan, Nabi Isa mengatakan dalam Quran, amanna billah washhad bi anna muslimin. Kami beriman kepada Allah, kata Isa, dan persaksikanlah aku adalah orang Islam. Islam dalam pengertian umum. Karena seluruh agama Nabi dan Rasul itu sama. Rasulullah pernah menyatakan, al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta, wa dinuhum wahid. Kata Nabi SAW, para Nabi itu saudara sebapak. Ibu mereka banyak. Mereka punya ibu-ibu yang banyak. Tetapi apa? Agama mereka satu. Agama mereka satu. Yaitu apa? Agama tauhid. Makanya Islam dalam pengertian umum, apa tadi Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid, mengesahkan Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Terus wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Terus wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini definisi Islam secara umum. Adapun definisi Islam secara khusus, maka Islam secara khusus itulah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pembahasan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seluruh syariat Islam. Itu Islam secara khusus. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para nabi akidahnya sama, syariatnya beda-beda. Ya, syariatnya beda-beda. Ya. Nampak syariatnya berbeda. Apa ibadahnya Nabi Musa dengan ibadahnya umat Nabi Muhammad berbeda. Puasanya umat terdahulu Nabi Isa dengan puasanya umat Islam berbeda. Syariatnya boleh saja beda, tapi akidahnya tetap sama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang perlu kita pahami. Islam secara bahasa dan Islam secara istilah. Dengan dua maknanya. Makna secara umum dan makna secara apa tadi?
makna secara khusus. Kemudian hal yang perlu antum ketahui, tingkatan agama ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Pelakunya disebut muslim, mukmin, dan muhsin. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Karena orang yang Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Tingkatan yang lebih hebat daripada Islam adalah iman. Karena kalau sudah iman, berarti sudah Islam. Otomatis sudah Islam, walaupun belum tentu dia ihsan. Karena ihsan adalah derajat yang tertinggi. Kalau ihsan, sudah pasti Islam dan sudah pasti iman. Karena derajatnya berada di atas Islam, berada di atas iman. Nah, ini para jamaah sekalian yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril. Yang hadis panjang itu. Hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Iya, datang seseorang yang berambut hitam, ya, berbaju yang sangat putih, ya, tidak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tiba-tiba duduk di dekat Nabi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Nabi sebutkan 5 rukun Islam. Dari mulai syahadat, sholat, bayar zakat, puasa, haji ke Baitullah. Kemudian dia tanya, setelah dia benarkan, sodakta, kamu telah benar. Para sahabat heran, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Maka dia langsung tanya lagi, akhbirni anil iman, apa itu iman? Nabi jawab 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan para rasul, kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini penjabarannya panjang. Dia berkata, sodakta, kau benar. Akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Jadi kalau Islam ada 5 rukunnya, iman ada 6 rukunnya, ihsan ada 1 rukunnya. Apa kata Nabi? Anta'budallaha. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Seakan-akan, ya. Bukan benaran melihat, karena tidak mungkin Allah dilihat di dunia ini. Kalau di akhirat jelas nanti kaum mukminin melihat Allah di akhirat. Kau beribadah kepada Allah, hadirkan dalam hatimu seakan-akan kau melihat Allah. Wa illam takun tarah, kalau kau tak mampu melihatnya, ya, maka Allah, yakinilah Allah sedang melihatmu. Inilah jenjang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini perlu kita perlukan para jamaah sekalian. Orang kalau sudah berada pada tingkat muraqabatullah, maka disitulah dia akan menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah. Bukan sekedar beribadah dia, tetapi beribadah dalam level yang tertinggi. Inilah yang Allah firmankan dalam Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala melihat kamu ketika kamu berdiri dan bolak-baliknya badanmu di dalam barisan orang-orang yang sujud. Allah perhatikan kamu, Allah lihat kamu, Allah awasi kamu. Orang kalau sudah memiliki derajat ihsan, maka ibadahnya pasti khusyuk. Amalnya pasti tambah bagus. Karena dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, ya, sebagian dari kita misalnya, coba kalau misalnya lagi sholat, kemudian ada orang yang live, atau ada siaran live. Oh, mungkin kita betul-betul khusyuk itu kan. Ya, mungkin kalau ada gatal di kepala saja, kita tidak berani garuk. Karena di live masalahnya. Nah, itu baru siaran manusia itu. Ya, tontonan manusia itu. Nah, sekarang Allah menyaksikan kita di setiap saat, di setiap tempat, di semua kondisi kita. Maka mengapa kita tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi kita? Mengapa kita tidak bisa memunculkan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang kalau sudah mencapai derajat ihsan, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Kenapa? Kalau dia berbuat maksiat, seakan-akan Allah ada di depannya. Masih berani enggak berbuat maksiat sementara dia sedang disaksikan oleh Allah? Masih berani enggak berbuat maksiat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang bermaksiat itu, rata-rata orang bermaksiat, dia menyangka bahwa Allah tidak melihatnya. Allah tidak menyaksikan dia.
hilang di dalam benaknya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang mengawasi dia. Maka penting kita punya sifat muraqabatullah, itulah derajat ihsan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang yang kedua atau usul yang kedua yang harus kita pahami ya di dalam tiga landasan pokok di dalam beragama. Poin-poin yang tadi saya sampaikan, perhatikan betul-betul. Terkait dengan apa itu Islam, maknanya secara bahasa dan secara istilah, umum dan khususnya. Kemudian 3 tingkatan agama tadi. Ini pembahasan luas ini. Terkait dengan 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 rukun ihsan. Penjabarannya terlalu panjang kalau kita mau jabarkan. Dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala rinciannya dalam salah satu usul. Nah, ini para jamaah sekalian. Hanya intinya kita bisa pahami itu semua. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yaitu apa? Ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kita terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan tanya kepada kita, "Man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Maka orang beriman akan menjawab, "Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jawaban ini yang menentukan kita bisa menjawab bukan karena kita tahu sekarang sudah bocorannya itu. Ya, ini kan secara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah membocorkan jawaban dari pertanyaan malaikat itu kan. Siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Apa agamamu? Jawabannya Islam. Siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad. Kita sudah dapat bocoran jawabannya. Ibarat orang kalau ujian, Pak. Orang kalau ujian, kalau dapat bocoran itu bagaimana? Senangnya ya kan? Oh, senang, sudah dapat bocoran ini. Iya. Ini para jamaah sekalian, walaupun kalau dalam ujian ya, hati-hati kan kalau dapat bocoran. Nanti masuk dalam masuk dalam curang. Nah, cuman ini kita ingin gambarkan para jamaah sekalian, bahwa terkait dengan pertanyaan malaikat ini, kita sudah dapat bocoran. Dan bahkan kita sudah pelajari jawabannya, mantap jawabannya. Tapi untuk bisa menjawab itu pertanyaan, bukan sekedar kau tahu bahwa nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita harus kenal siapa nabi kita. Maka kita harus mempelajari tentang sirah nabi kita. Iya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya pelajaran sirah, pembahasan tentang sirah ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena di situ kita mau berusaha menjawab pertanyaan malaikat, siapa nabimu? Kalau kita tidak kenal siapa nabi kita, ya, maka bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan malaikat? Ya, kita bisa tahu, ya, siapa istri dan anak-anak orang-orang yang mungkin kita idolakan, ya, orang-orang yang mungkin kita jadikan sebagai figur, ya, kita tahu bagaimana anaknya berapa, istrinya berapa. Ya, bagaimana kehidupannya? Subhanallah. Kenapa? Karena fans berat dia. Nah, ini orang Islam yang dia idolakan orang kafir. Orang kafir dia idolakan. Iya. Apa itu? CR7. Orang kafir itu kan. Messi. Apalagi satunya itu? Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Coba mengidolakan orang kafir. Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam Islam kita tidak boleh sampai fans berat. Nah, kalau kita mau idolakan nabimu, idolakan para sahabat, idolakan para pahlawan-pahlawan Islam, bukan orang-orang kafir. Kalau kita idolakan orang kafir, na'udzubillah, nanti kalau kita mati dikumpulkan bersama orang kafir. Karena Nabi pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau di dunia yang dicintai Ronaldo, yang dia cintai Messi, maka nanti di hari kiamat dikumpulkan sama mereka itu. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kalau yang kita idolakan, yang kita jadikan sebagai figur, ya, yang kita fans berat kepadanya adalah Nabi.
para sahabat. Ya. Ini para jamaah sekalian. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai justru mereka lebih kenal tentang idolanya ketimbang nabinya. Ini kita sebagai orang tua, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari tentang Islam, pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata para ulama terkait dengan pengenalan kita kepada Nabi ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang 4 ini kata ulama, kalau kau tidak paham 4 ini, maka kau berdosa tentang nabimu. Terkait dengan Nabi Muhammad SAW, tak tahu 4 ini kau berdosa. Jadi intinya ikhwani fiddin, sebodoh-bodohnya kita dalam pembahasan sirah, tidak boleh bodoh dalam 4 hal ini. Ya. Sekurang-kurangnya pemahaman kita terhadap sirah, tidak boleh kita jahil tentang 4 ini. Kata para ulama, minimal 4 ini kau paham, sudah menggugurkan kewajibanmu terhadap pengenalanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya itu pelengkapnya, penyempurnanya. Bagus kalau kau tahu. Ya. Tapi penyempurnanya, tapi minimal 4 ini harus kau paham. Apa 4 itu? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dan juga disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam syarah beliau. 4 perkara yang harus kita ketahui tentang Nabi yang tidak boleh kita jahil di dalamnya. Pertama, kita harus tahu nama awalnya Nabi. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Itu kalau orang jahil berdosa itu. Siapa Nabi? Siapa? Muhammad atau ya, ragu dia, tidak tahu dia. Ini saya kira semua orang Islam pasti tahulah ini. Betul-betul kalau tidak tahu siapa nabinya, kemana aja selama ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Minimal dia tahu siapa nabi kita, namanya siapa? Muhammad. Ya. Adapun nama bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, buyutnya Hashim, ya. Kakek buyutnya Abdi Manaf, itu hal-hal yang bagus kita ketahui, tapi bukan hal yang wajib. Yang wajib kau sekedar tahu siapa nama awalnya Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau sudah tahu Muhammad, apa arti Muhammad? Apa artinya Muhammad? Hah? Muhammad artinya yang terpuji. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Karena 3 hal. Harus tahu ini. Yang pertama, Muhammad dinamakan Muhammad karena beliau adalah orang yang dipuji oleh manusia dari awal manusia sampai akhir zaman. Banyak orang-orang yang memuji-muji beliau. Yang kedua, beliau dinamakan Muhammad karena beliau banyak memuji-muji Allah. Makanya Nabi SAW itu kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi itu senantiasa memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Tidak pernah Nabi kosong dari memuji Allah. Berarti Nabi itu karena saking banyaknya memuji-muji Allah, beliau bernama Muhammad. Yang ketiga, beliau bernama Muhammad karena terlalu banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Bisa diulangi 3 ini? Beliau dinamakan Muhammad karena apa? Banyaknya orang-orang yang memuji-muji beliau, banyaknya beliau dalam memuji-muji Allah, dan yang ketiga apa? Banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Harus kita tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang nabi kita ini, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladina ma'ahu, dan orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar. Mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi rahmat sayang kepada orang-orang beriman. Ini para jamaah sekalian. Ini sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau. Kemudian yang kedua, yang harus dan wajib kita ketahui tentang Nabi yang berdosa kalau kita tidak tahu ini. Apa itu? Mengetahui bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah.
Mengetahui bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Ini harus paham. Jahil tentang ini berdosa. Nabi itu jabatannya apa? Beliau adalah hamba abdun. Dan beliau adalah rasulun. Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba artinya budaknya Allah. Utusan rasul berarti utusannya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau dari seluruh umat manusia. Makanya Allah utamakan beliau dengan membawa risalah dan nubuwah. Dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Nah, makana Muhammadun aba hadim rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah utusan Allah dan beliau adalah penutupnya para nabi. Nah, ini para jamaah sekalian, tidak boleh jahil dengan hal ini. Beliau adalah abdun. Abdun artinya hamba. Makanya tidak boleh beliau diangkat kepada derajat ma'bud. Ma'bud artinya yang diperhamba. Beliau hamba, bukan yang diperhamba. Bukan Tuhan beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini ada orang yang mengangkat derajat Nabi sama dengan Allah. Seperti ucapan Al-Busiri itu dalam bait syairnya. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam wa min judika ad-dunya wa darratuha. Coba. Di antara ilmumu wahai Muhammad, katanya, adalah ilmu lawh wal qalam. Dan di antara kedermawananmu adalah dunia dan pasangannya, yaitu akhirat. Ini untuk siapa ini? Harusnya untuk siapa ini? Allah. Tapi diperuntukkan kepada Nabi. Ini menyamakan derajat Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kesyirikan para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah abdun. Beliau hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus diingat, harus dilanjutkan. Beliau hamba tapi tidak sama dengan kita. Beliau bukan sembarang hamba. Beliau juga rasulun. Makanya kata para ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau hamba tak boleh disembah dan beliau adalah rasul, beliau adalah nabi dan maka tak boleh untuk didustakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi terlalu banyak beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Beliau sebagai hamba. Kedudukan beliau sebagai hamba dalam momen yang besar, istimewa, Isra dan Mi'raj. Coba, Nabi disebut oleh Allah dengan sebutan apa? Subhanalladzi asra. Terus, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sifatkan beliau sebagai hamba. Makanya beliau adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Makanya Nabi SAW, coba lihat, kata Ibunda Aisyah, beliau itu sholat sampai bengkak-bengkak lutut-lututnya Nabi. Karena terlalu seringnya rukuk dan sujud. Nabi paling hebat ibadahnya. Ketika ada orang yang bersikap gulu, ingin melampaui Nabi dalam ibadah, Nabi langsung tegas mengatakan, Inni akhsyakum lillah wa attaqum lah. Saya ini adalah orang yang sangat takut kepada Allah dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tidak ada yang lebih bertakwa dariku. Coba, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Ya, beliau adalah hamba dan beliau adalah Rasul. Ya, makanya jangan sampai sebagian orang ya, kalau sebagian orang-orang ya yang berpemahaman hulu kepada Nabi, maka hilang itu derajat Nabi sebagai abdun. Sudah disamakan dengan Allah. Beda dengan ahli kalam, ahli filsafat, orang-orang yang punya pemahaman liberal. Nah, mereka hanya fokusnya, oh Muhammad itu kan cuman hamba. Sama seperti kita, hamba sama katanya. Ya. Nah, terus dia bilang apa? Kenapa orang-orang liberal, orang-orang pluralisme itu mengatakan
Islam tidak relevan lagi diterapkan di zaman sekarang? Mereka punya usul juga. Mereka punya dasar juga. Kata mereka apa? Quran yang kita baca itu kan bahasa Arab. Ya, Allah itu bahasanya bukan bahasa Arab. Tetapi Muhammad katanya menerjemahkan dari Allah dengan bahasa dia, bahasa Arab, yang sudah terkontaminasi dengan apa? Apa yang beliau dapatkan, yang beliau rasakan di tengah-tengah orang Arab. Berarti Muhammad ini katanya, ya, Muhammad ini, terkadang mereka bilang begitu ya, tidak bilang lagi Muhammad SAW atau Nabi dan Rasul Allah SAW. Kalau kita kan bilang begitu kan, nah, tapi orang-orang liberal ini ya seakan-akan merendahkan kedudukan Nabi. Muhammad itu cuman menterjemah dari Allah yang sudah terkontaminasi dengan keadaan 14 atau 15 abad yang lalu. Maka kalau diterapkan di zaman sekarang, ya tidak nyambung katanya. Kalau begitu apa? Islam butuh kita revisi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini coba jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dengan seenaknya berkata seperti itu. Islam tidak relevan lagi katanya. Ya, karena itu Islam di zaman dulu katanya. Kita di zaman modern. Ya tidak tahu. Yang menurunkan syariat Islam itu Allah. Yang maha tahu bahwa manusia bakalan seperti ini di zaman sekarang. Teknologinya canggih seperti di zaman sekarang. Allah tahu tentunya. Nah, tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang tidak relevan di zaman sekarang. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang cacat di dalam keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang kedua yang harus kita tahu tentang Nabi, beliau adalah hamba dan utusan Allah. Yang pertama tadi apa? Harus tahu nama awalnya Nabi, beliau Muhammad. Nah, kemudian Muhammad kita harus tahu apa arti Muhammad tadi. Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang harus kita tahu terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau telah datang kepada kita dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas berupa petunjuk dan agama yang hak. Beliau diutus oleh Allah membawa al-huda wa dinil haq. Beliau diutus kepada Allah, beliau diutus oleh Allah kepada kita membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Itulah yang Allah firmankan dalam Quran, huwallazi arsara rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar. Kata ulama tafsir, bil huda ay bil ilmin nafi'. Maksudnya dengan petunjuk, maksudnya dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, maksudnya bil amalis salih, dengan amal saleh. Maka Rasul terutus dengan dua ini. Apa itu? Petunjuk. Artinya petunjuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dinul haq, agama yang benar. Apa artinya agama yang benar? Amalan soleh. Maka beliau diutus dengan ilmu dan amal. Maka kita berkewajiban berilmu dan beramal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Amal juga demikian. Ada yang bermanfaat diterima, ada yang mardud ditolak sama Allah. Kalau ilmu bermanfaat, ilmu Quran, ilmu hadis bermanfaat. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada manusia bermanfaat. Kalau ilmu tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain, bukan ilmu yang bermanfaat. Amalan nanti makbul, diterima, dua syaratnya, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Mardud tertolak, kenapa? Karena dua hal. Dia berbuat syirik, tidak ikhlas, riya, sum'ah, atau dia apa? Berbuat bid'ah di dalam agama. Mengada-ada perkara baru dalam urusan agama. Maka tidak diterima. Harus kita yakini Nabi diutus dengan dua hal ini. Ini perkara ketiga. Yang terakhir, hal yang keempat, bahwa kita harus tahu bukti kebenaran beliau sebagai Nabi dan utusan Allah, pembawa risalah dari Allah, adalah mukjizat Nabi yang terbesar, yaitu Al-Quran.
Nabi membawa Al-Quran. Ini bukti terbesar beliau adalah Nabi dan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terbuktikan di dalam Al-Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini 4 perkara jamaah sekalian. Kalau kita jahil terhadap ilmu sirah, ilmu perjalanan hidup Nabi, minimal 4 ini tidak boleh jahil. Apa tadi yang pertama? Mengetahui siapa nama awal Nabi Muhammad. Tahu arti Nabi Muhammad artinya apa? Kemudian yang kedua, beliau sebagai hamba dan utusan Allah. Tidak boleh jahil terhadap ini. Tidak tahu, oh ternyata Nabi itu hamba juga rupanya. Jahil dia, tidak boleh. Ya. Yang ketiga apa? Rasul diutus membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk artinya apa? Ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar artinya apa? Amalan soleh. Dan yang keempat, bukti terbesar kebenaran nubuah dan risalah beliau adalah mukjizat terbesar beliau, yaitu Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah secara ringkas tentang 3 landasan utama di dalam beragama. Ya, menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan ingat baik-baik jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Apa yang kami sampaikan ini, seperti yang kami sebutkan di awal tadi, ini ilmu-ilmu penting. Kalau mau dibahasakan ilmu-ilmu daging yang harus antum pahami, harus antum ketahui, yakini di dalam hati setelah diilmui. Ya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kalau belum paham, belum mengerti atau belum hafal, dengarkan lagi rekamannya. Ini ada rekamannya ini. Ya, di apa Pak? MP3. Ya, MP3 ya. Di MP3. Nah, silakan disimak kembali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, dan semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat kita berkumpul saat ini, di masjid Allah yang mulia, kita memohon supaya nanti kita diberikan oleh Allah keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan yang namanya husnul khatimah, penutupan yang terbaik. Dan kita memohon kepada Allah al-qaulus tsabit, ucapan yang kokoh, ucapan yang kuat ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kita bisa mantap menjawabnya dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan memasukkan kita ke dalam nikmat kubur dan nikmat yang terbesar di akhirat nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.